Assalamualaikum, sedulur. Dengarkan baik-baik apa yang akan Mbah sampaikan. Kalau kamu lahir dengan weton legi, jangan sekali-kali memandang dirimu sebagai orang biasa yang tak punya keistimewaan, apalagi sampai merasa rendah di hadapan orang lain. Dalam hitungan primbon Jawa, weton legi bukanlah weton yang ribut namanya, bukan pula weton yang suka menampakkan diri di depan banyak orang. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Weton legi ibarat cahaya rembulan di malam sunyi, tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk menerangi jalan orang yang tersesat. Leluhur Jawa percaya, orang legi membawa energi halus yang jarang disadari, bahkan oleh dirinya sendiri. Ia tidak suka pamer kekuatan, tidak gemar meninggikan suara, dan lebih memilih diam ketika orang lain sibuk berbicara. Tetapi jangan salah, sedulur, di balik diamnya itu tersimpan keteguhan batin yang tidak semua orang miliki. Orang legi mampu bertahan dalam tekanan, mampu tersenyum di tengah kesulitan, dan mampu menenangkan orang lain hanya dengan kehadirannya. Banyak yang mengira orang legi lemah karena terlalu sabar, terlalu mengalah, dan terlalu baik. Padahal, kesabaran itu bukan tanda kalah, melainkan bukti kedewasaan jiwa. Dalam primbon, weton legi disebut sebagai weton pembawa kesejukan, penetral suasana, dan penenang konflik. Jika kamu merasa hidupmu sering diuji, sering dipaksa untuk kuat tanpa banyak dukungan, bisa jadi itu karena semesta sedang membentukmu sesuai watak wetonmu. Maka sebelum melangkah lebih jauh, bukalah hatimu, sedulur. Dengarkan dengan tenang, karena apa yang akan Mbah jelaskan bukan sekedar ramalan, melainkan cermin untuk mengenali dirimu sendiri. Sedulur, sebelum Mbah masuk lebih dalam membedah watak dan rahasia weton legi, Mbah ingin mengajakmu sejenak berhenti dan ikut terlibat. Ilmu Jawa itu bukan sekedar untuk didengarkan, tapi untuk dirasakan dan dibagikan. Coba, tuliskan di kolom komentar, kamu lahir di weton legi hari apa? Legi Senin, legi Selasa, legi Kamis, atau mungkin legi Jumat. Setiap kombinasi hari dan pasaran membawa getaran yang berbeda, meski sama-sama bernama legi. Dengan menuliskannya, kamu sedang membuka pintu untuk saling belajar dan saling menguatkan. Bisa jadi, sedulur lain yang membaca komentarmu merasa, "Lah, kok sama persis dengan hidupku?" Lalu dari situ tumbuh rasa saling memahami. Jangan sungkan, jangan merasa remeh. Dalam tradisi leluhur, berbagi pengalaman itu bagian dari laku batin. Kadang, jawaban atas kegelisahan hidup justru datang dari cerita orang lain yang nasibnya mirip dengan kita. Mbah juga ingin tahu, apakah sifat-sifat weton legi yang nanti Mbah jelaskan benar-benar kamu rasakan dalam kehidupan sehari-hari, atau justru ada yang meleset? Tuliskan juga pengalaman hidupmu. Apakah kamu sering mengalah, sering dipendam perasaannya, atau sering merasa lelah karena terlalu baik? Kolom komentar bukan tempat pamer, tapi tempat menyambung rasa. Dengan berkomentar, energi tulisan ini tidak berhenti di satu arah, tetapi berputar, hidup, dan saling menguatkan. Siapa tahu, dari satu komentar sederhana, ada sedulur lain yang merasa tidak sendirian menghadapi hidupnya. Maka ayo sedulur, tuliskan wetonmu, ceritakan secukupnya, dan mari kita rawat warisan ilmu Jawa ini bersama-sama. Sedulur, watak dasar orang dengan weton legi itu ibarat tanah subur yang tidak banyak bicara, tetapi mampu menumbuhkan apa saja yang dititipkan kepadanya. Hatinya lembut, pikirannya jernih, dan jiwanya cenderung tenang. Dalam primbon Jawa, weton legi dikenal sebagai pribadi yang mudah menerima keadaan, bukan karena pasrah tanpa usaha, melainkan karena ia paham bahwa hidup tidak selalu harus dilawan dengan amarah. Orang legi lebih memilih berdamai dengan keadaan sambil pelan-pelan mencari jalan keluar. Ia jarang meledak-ledak, jarang menunjukkan emosi berlebihan dan tidak suka memperpanjang konflik. Namun, jangan keliru menilai sedulur. Sikap tenang itu bukan tanda tidak punya pendirian. Justru orang legi sangat kuat dalam memegang prinsip hidupnya. Sekali ia merasa sesuatu itu benar, ia akan bertahan meski sendirian.
Sekali ia merasa tidak cocok, ia akan menjauh tanpa banyak alasan. Orang legi juga dikenal memiliki empati yang tinggi. Ia mudah merasakan apa yang dirasakan orang lain, bahkan sebelum orang itu berbicara. Inilah yang membuatnya sering menjadi penenang, penasehat, atau tempat bersandar bagi banyak orang. Namun, di sisi lain, sifat ini membuat orang legi sering memendam beban batin sendirian. Ia lebih suka menahan rasa sakit daripada merepotkan orang lain. Dalam primbon, watak seperti ini disebut kuat menanggung, kuat memikul tanpa banyak mengeluh. Tapi Mbah ingin mengingatkan sedulur, terlalu sering menahan diri bisa membuat batin lelah tanpa disadari. Orang legi perlu belajar mengenali batas, kapan harus sabar dan kapan harus menjaga diri. Karena jika terus mengalah tanpa arah, hatinya yang lembut bisa berubah menjadi sepi dan dingin. Watak dasar weton legi sejatinya adalah anugerah besar, asalkan diimbangi dengan kesadaran untuk tetap menghargai diri sendiri. Sedulur, dalam urusan sosial dan pergaulan, orang dengan weton legi ibarat air tenang yang mudah menyesuaikan wadahnya. Ia tidak suka menonjolkan diri, tidak senang menjadi pusat perhatian, namun kehadirannya selalu dirindukan. Dalam sebuah kumpulan, orang legi sering menjadi sosok yang diam, tetapi justru paling dirasakan manfaatnya. Ucapannya lembut, cara bicaranya tertata, dan sikapnya jarang menyakiti perasaan orang lain. Karena itulah, banyak orang merasa nyaman berada di dekatnya. Tanpa sadar, orang-orang sering membuka cerita hidup, keluh kesah, bahkan rahasia terdalamnya kepada weton legi. Ini bukan kebetulan, sedulur, melainkan karena energi batin orang legi memancarkan rasa aman dan dipercaya. Namun, di balik semua itu, ada beban yang sering tidak terlihat. Orang legi terlalu pandai menjaga perasaan orang lain, sampai lupa menjaga perasaan dirinya sendiri. Ia sering menahan pendapat agar tidak menyinggung, menekan keinginan pribadi demi kerukunan, dan memilih diam meski sebenarnya hatinya tidak sepakat. Dalam jangka panjang, sikap seperti ini bisa membuat batin terasa penuh dan lelah. Primbon Jawa mengingatkan, orang legi memang diciptakan sebagai penyeimbang, tetapi bukan untuk dikorbankan. Ia harus belajar menempatkan diri, tahu kapan harus mendengar dan kapan harus berbicara. Jika tidak, ia akan terus menjadi tempat bersandar orang lain, sementara dirinya sendiri tidak punya tempat untuk bersandar. Sikap sosial weton legi sejatinya adalah kekuatan besar yang membuatnya dicintai banyak orang, asalkan ia tidak kehilangan jati diri demi diterima lingkungan. Sedulur, bicara soal rezeki dan perjalanan hidup, weton legi memiliki garis yang berbeda dibanding weton-weton lain. Dalam primbon Jawa, rezeki orang legi jarang datang dengan cara meledak-ledak atau mengejutkan. Ia tidak tiba-tiba kaya mendadak, tidak pula langsung berada di puncak tanpa proses. Rezekinya datang perlahan, halus, tetapi konsisten. Seperti air yang menetes sedikit demi sedikit, namun mampu memenuhi kendi jika ditunggu dengan sabar. Orang legi biasanya harus melalui proses panjang dalam hidupnya. Banyak belajar dari kegagalan, banyak diuji oleh keadaan, dan sering merasa seolah hidupnya berjalan lebih lambat dibanding orang lain. Namun, justru disitulah kekuatan weton legi dibentuk. Ia ditempa agar memiliki ketahanan batin, bukan sekadar keberuntungan sesaat. Rezeki orang legi sangat erat kaitannya dengan sikap hidupnya. Selama ia jujur, sabar, dan tidak serakah, pintu rezeki akan selalu terbuka, meski jalannya kecil. Tetapi jika ia mulai membandingkan diri dengan orang lain, tergoda jalan pintas, atau ingin hasil cepat tanpa proses, maka disitulah rezekinya sering tersendat. Leluhur Jawa berpesan, weton legi harus waspada terhadap godaan yang terlihat manis di awal, namun pahit di akhir. Banyak orang legi jatuh bukan karena malas, melainkan karena terlalu percaya dan terlalu baik. Dalam kehidupan sehari-hari, orang legi sebenarnya cocok dengan pekerjaan yang membutuhkan ketekunan, kepercayaan, dan hati yang bersih. Jika ia sabar menjalani perannya, rezeki akan datang bukan hanya berupa materi, tetapi juga ketenangan hidup. Dan ingat, sedulur, rezeki terbesar orang legi bukan seberapa banyak yang dimiliki, melainkan seberapa damai hatinya saat menjalani hidup. Sedulur, setiap anugerah pasti dibarengi ujian, begitu pula dengan weton legi. Di balik hatinya yang lembut dan sikapnya yang menenangkan, tersimpan satu kelemahan yang sering tidak disadari,
yaitu rasa tidak enakan yang terlalu besar. Orang legi sulit menolak, sulit berkata tegas, dan sering memilih mengalah meski batinnya menjerit. Dalam primbon Jawa, ini disebut sebagai watak alus kebablasan, terlalu halus hingga mudah diterobos orang lain. Banyak orang legi terjebak dalam keadaan di mana ia terus memberi, terus membantu, tetapi jarang dihargai. Bukan karena orang lain jahat semata, melainkan karena orang legi tidak memberi batas yang jelas. Ia berharap orang lain mengerti tanpa harus dijelaskan, padahal tidak semua orang memiliki kepekaan yang sama. Akibatnya, orang legi sering merasa lelah, kecewa, bahkan terluka, namun semua itu disimpan rapat-rapat. Kelemahan lain weton legi adalah kecenderungan memendam emosi terlalu lama. Ia jarang meluapkan amarah, bukan karena tidak marah, tetapi karena takut merusak hubungan. Lama-kelamaan, emosi yang tertahan ini bisa berubah menjadi rasa dingin, apatis, bahkan menjauh tanpa penjelasan. Leluhur Jawa berpesan, orang legi harus belajar tegas tanpa kehilangan kelembutan. Tegas bukan berarti kasar, dan menjaga diri bukan berarti egois. Jika orang legi tidak segera menyadari kelemahannya ini, hidupnya akan terasa berat, meski terlihat baik-baik saja di luar. Maka sedulur, kenali kelemahanmu, bukan untuk merendahkan diri, melainkan agar kamu tahu di mana harus berdiri dan kapan harus melangkah mundur demi menjaga hatimu sendiri. Sedulur, dalam urusan asmara, weton legi memiliki jalan yang halus namun dalam. Orang legi bukan tipe yang mudah jatuh cinta hanya karena rupa atau kata manis sesaat. Sekali hatinya terbuka, perasaannya tumbuh perlahan tapi mengakar kuat. Dalam primbon Jawa, cinta orang legi disebut sebagai cinta yang menyimpan, bukan cinta yang diumbar. Ia lebih banyak membuktikan dengan sikap daripada dengan kata-kata. Ia menunjukkan kasih sayang lewat perhatian kecil, kesetiaan, dan kesediaan untuk selalu ada di saat pasangannya membutuhkan. Namun justru disinilah sering muncul persoalan. Karena terlalu pendiam dalam mengungkapkan rasa, pasangan orang legi kerap merasa kurang dicintai atau kurang diperhatikan, padahal di dalam hati orang legi, cintanya sudah penuh. Ia sering memilih diam saat cemburu, menahan luka saat kecewa, dan memaafkan meski hatinya belum sepenuhnya pulih. Orang legi takut kehilangan, sehingga lebih memilih menahan diri daripada memicu konflik. Dalam jangka panjang, sikap ini bisa membuat hubungan terasa hambar atau penuh salah paham. Leluhur Jawa mengingatkan, weton legi perlu belajar menyuarakan perasaannya dengan jujur. Cinta tidak cukup hanya dirasakan, tetapi juga perlu disampaikan agar tidak berubah menjadi beban batin. Jika orang legi mampu menyeimbangkan kelembutan hati dengan keterbukaan, ia akan menjadi pasangan yang sangat setia, menenangkan, dan layak diperjuangkan. Asmara orang legi sejatinya bukan tentang drama, melainkan tentang ketulusan yang tenang dan kesetiaan yang jarang ditemukan. Sedulur, leluhur Jawa tidak pernah memberi nasihat tanpa sebab. Untuk weton legi, pesan yang dititipkan sejak dahulu terdengar sederhana, namun maknanya sangat dalam dan berat untuk dijalani. Leluhur selalu mengingatkan agar orang legi tidak membiarkan kelembutan hatinya berubah menjadi sumber penderitaan. Dalam primbon Jawa disebutkan, watak alus iku berkah, nanging yen ora dijogo, bisa dadi lawang ciloko. Artinya, kelembutan adalah anugerah, tetapi jika tidak dibarengi kesadaran diri, justru akan mengundang luka. Orang legi diminta untuk tetap andap asor, rendah hati, dan tidak meninggikan diri, namun pada saat yang sama harus punya pagar batin. Leluhur mengajarkan bahwa hidup itu bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang menjaga diri. Bersabar itu mulia, tetapi membiarkan diri diinjak bukanlah kebajikan. Orang legi sering diuji dengan situasi yang memaksa mereka memilih antara menjaga perasaan orang lain atau menjaga harga diri sendiri. Di titik inilah nasihat leluhur menjadi sangat penting. Jangan mudah percaya sebelum mengenal dalam, jangan mudah iba sebelum tahu niat di baliknya. Orang legi dianjurkan untuk lebih banyak mendengarkan suara hati, bukan hanya suara sekitar. Karena hati orang legi sebenarnya sangat peka, hanya saja sering diabaikan demi kerukunan semu. Leluhur juga berpesan agar weton legi rajin membersihkan batin, dengan doa, dengan laku sabar yang sadar,
dan dengan menjauh dari lingkungan yang menguras energi. Jika nasihat ini dijalani, orang legi akan tumbuh menjadi pribadi yang tetap lembut, tetapi tidak mudah digoyahkan. Ia akan dihormati bukan karena takut, melainkan karena wibawa yang lahir dari keteguhan hati. Sedulur, bila semua yang Mbah jelaskan tadi disarikan, maka watak weton legi sejatinya adalah perpaduan antara kelembutan jiwa dan kekuatan batin yang jarang tampak di permukaan. Orang legi bukan sosok yang gemar bersuara keras atau menuntut pengakuan. Ia berjalan pelan, sering tertinggal dalam pandangan manusia, tetapi justru paling jauh melangkah dalam ketahanan hidup. Dalam Primbon Jawa, weton legi digambarkan sebagai pribadi yang membawa keseimbangan. Kelembutannya menjadi penyejuk suasana, kesabarannya menjadi penahan konflik, dan ketulusannya menjadi pengikat kepercayaan. Namun, semua kelebihan itu baru benar-benar menjadi berkah ketika orang legi mampu mengenali dirinya sendiri. Jika ia terus menekan perasaan, terus mengalah tanpa arah, dan terus mengabaikan suara batinnya, maka watak baik itu bisa berubah menjadi sumber kelelahan. Sebaliknya, ketika orang legi mulai berani tegas tanpa meninggalkan kesantunan, berani berkata jujur tanpa melukai, dan berani memilih dirinya tanpa merasa bersalah, disitulah kekuatan sejatinya muncul. Weton legi tidak ditakdirkan untuk hidup dalam kegaduhan, melainkan dalam ketenangan yang berwibawa. Ia bukan untuk menjadi bayang-bayang orang lain, melainkan cahaya lembut yang menerangi sekitarnya. Kesimpulan dari semua ini, sedulur, weton legi adalah anugerah besar bagi siapapun yang mau mengolahnya dengan sadar. Bukan untuk dibanggakan secara berlebihan, bukan pula untuk disesali, tetapi untuk dipahami, dijaga, dan dijalani dengan penuh rasa syukur. Sedulur, sampai di bagian akhir ini, Mbah berharap apa yang disampaikan bukan hanya singgah di pikiran, tetapi benar-benar menyentuh batinmu. Ilmu tentang weton legi ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk membuatmu merasa paling istimewa. Primbon Jawa sejatinya adalah cermin, tempat kita bercermin agar lebih mengenal diri sendiri. Jika kamu weton legi, syukurilah jalan hidupmu apa adanya. Jangan iri pada mereka yang hidupnya terlihat lebih cepat, lebih gemerlap, atau lebih diakui. Jalanmu memang berbeda, tetapi bukan berarti lebih rendah. Kamu diciptakan untuk menjadi penenang, penjaga keseimbangan, dan penguat di saat orang lain goyah. Namun ingat, sedulur, kamu juga manusia yang punya batas. Rawat hatimu sebagaimana kamu merawat perasaan orang lain. Beranilah berkata jujur pada diri sendiri. Beranilah beristirahat saat lelah, dan beranilah menjauh dari hal-hal yang menguras jiwamu. Jika kamu bukan weton legi, pahamilah mereka yang lahir dengan weton ini. Jangan menilai diamnya sebagai kelemahan, jangan memanfaatkan kebaikannya sebagai kelonggaran. Hormati kelembutannya, maka kamu akan merasakan ketulusannya. Bahkarmu hanya perantara, sedulur. Kebenaran sejati akan kamu temukan dalam perjalanan hidupmu sendiri. Jika tulisan ini terasa mengena, jangan ragu meninggalkan komentar dan berbagi pengalaman. Dengan begitu, ilmu Jawa akan terus hidup, berputar, dan memberi manfaat. Semoga siapapun yang membaca mendapatkan pencerahan, ketenangan, dan kekuatan untuk menjalani hidup sesuai jati dirinya.